Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Hati yang Allah juarakan, Allah hebatkan, Allah ajaibkan. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqnakum azwaja. Apapun ada pasangannya. Konsep jodoh dalam Islam akan kita bahas secara sederhana di Risalah Hati. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian. Itulah mengapa manusia membutuhkan pasangan hidup yang akan menjadi teman hingga akhir hayat. Pasangan tersebut merupakan jodoh yang telah terikat oleh pernikahan yang kemudian menjadikan dalam menjalani hidup berkeluarga. Akan tetapi, setiap manusia tidak ada yang tahu siapa jodoh mereka selama belum dipertemukan. Sebab jodoh merupakan rahasia yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Al-Quran Surat Az-Zariyat 49. Kehadiran jodoh merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Sebab bukan hanya menjadi teman hidup, bertemu jodoh juga menjadi sarana bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Sebab melalui jodoh Allah titipkan keturunan yang soleh dan soleha yang kemudian menjadi seorang yang berguna bagi keluarga dan agama. Melalui jodoh pula manusia dapat mengelola hidup mereka baik dalam segi ekonomi maupun sosial. Selain itu, jodoh juga menjadi sarana dalam melakukan amal kebaikan manusia. Ketika seseorang sudah menemukan jodohnya dan menikah, dapat dikatakan orang itu telah menyempurnakan separuh agamanya. Sebab jodoh itulah yang akan menjadi rekan dalam menjalani ibadah sehari-hari. Tak hanya itu, berjodoh dengan seseorang berarti berjodoh pula dengan keluarganya. Dengan demikian, bertemu jodoh berarti mempertemukan dua keluarga yang kemudian melebur menjadi satu keluarga besar. Dalam peleburan dua keluarga tersebut, Allah telah menitipkan ladang baru bagi seorang muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, yakni dengan berbakti kepada orang tua pasangan dan menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan sanak saudaranya. Jodoh, apapun ada jodohnya. Maaf, segala puji bagi Allah yang menciptakan apapun berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur, ada laut, ada darat. Orang humoris bilang, hansip saja ada jodohnya. Naon jodoh hansip? Drum. Hansip majeng drum dinu hajat dinu maut ke. Maka konsep jodoh dalam Islam jelas sudah diatur apapun. Inna kulla syai'un khalaqnahu biqadar. Maka jangan takut ketika ada rasa keterlambatan jodoh, bukan muka yang salah, mungkin kategori Anda termasuk komunitas GGM, ganteng-ganteng mubazir. Dekati Allah yang memberikan jodoh. Ya. Nanti Allah permudah percepatan hadirnya jodoh kita. Maka khalaqnakum azwaja, apapun dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merasa sendiri, tidak ada istilah jomblo. Kalaupun mau jadilah jomblo syariah. Sendiri tapi selalu dekat dengan Allah. Jomblo fisabilillah yang tidak pernah menjauh dari Allah. Ada sebuah kisah keren dalam perjalanan tarikh Islam. Ini aktivis masjid orangnya. Selalu ada di masjid, ikut kajian, siapapun yang ngajarnya, syekhnya. Lalu dibully sama temennya, kamu mah ganteng, tapi belum dapat pasangan katanya. Di sini akhwat banyak. Sahabat pemirsa Risalah Hati, orang itu ternyata bukan idealis, nyari yang feel-nya sama, tujuannya sama, visi misinya sama. Ini catatan, jarang dibahas. Jadi ngambil jodoh itu bukan sekadar teman hidup, karena kalau hanya nikah, binatang pun menikah. Kita nikahnya mau dibawa kemana? Nah, ini namanya Nazmuddin. Soulmate-nya Asaduddin.
Jadi kamu pengen jodohnya seperti apa? Diberi yang gini salah, dikasih yang gini nggak mau, dikasih anak raja ditolak. Aku nyari jodoh yang bagaimana dengan jodoh yang Allah pasangkan denganku, lalu lahir keturunan dari jodohku itu yang bisa membebaskan Al-Aqsa. Artinya ini orang visioner. Tiba-tiba jawabannya ada di doanya. Maka maaf kalau aku tidak mengejar fisikmu, wahai para lawan jenisku. Yang aku kejar bukan fisikmu dan wajahmu. Aku hanya meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku. Benarkah engkau adalah jodohku? Nah, ini dibuktikan oleh Najmuddin. Ketika ikut kajian, lama pencarian, ternyata dipertemukan oleh Allah di rumahnya. Terdengar suara seorang akhwat di mihrab masjid yang syekhnya sedang kajian. Lalu si akhwat ini bicara, "Syekh, laki-laki yang kau tawarkan untukku aku tolak." "Kenapa, ukhti?" "Karena wajahnya boleh ganteng tapi tidak ada agamanya." "Lalu siapa laki-laki yang kau cari?" kata syekhnya ukhti itu. "Aku mencari bagaimana lahir dari suamiku nanti anak yang bisa membalaskan Palestina." Ini jawaban doa untuk Najmuddin. Pemirsa Risalah Hati, tahu siapa Najmuddin? Dia adalah ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi yang hapik dalam mencari jodoh. Tidak hanya berjodoh di dunia, tapi dia juga mengharapkan berkumpulnya di akhirat untuk mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana dirinya dan keluarganya selamat dari api neraka. Artinya bangun konsep perjodohan dalam Islam yang dengan kita dijodohkan oleh Allah itu terbangun keridhaan Allah, syakinah, mawadah, warahmah. Tapi fenomenanya tidak semudah apa yang kita pikirkan. Maka sahabat pemirsa Risalah Hati, sakinah bukan masalah enteng kalau tidak ada pemahaman agama di dalam pencarian jodoh awalnya. Maka Islam menyiapkan konsep bagaimana perjodohan dalam Islam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tungkahul mar'ah, nikahi olehmu yang akan kau nikahi li arba'in, 4 hal. 1, 5 liha, lihat hartanya. 2, li jamaliha, lihat kecantikan, kegantengannya. Li hasabiha, turunannya. Yang Nabi tekankan, yang 3 itu nggak pakai dalil, nyari sendiri karena insting. Yang Nabi tekankan, li dhiniha, agamanya. Fadfar bidatiddin, perhatikan unsur agamanya, taribat yadak, karena itu yang akan menentukan indahnya perjodohanmu dari dunia sampai akhirat. Makanya hasanah di dunia, wa hasanah fil akhirah, dengan jodoh yang kita ikhtiari di dunia. Khalaqaz dzakara wal unsa, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, wa ja'ala bainakuma tabi'atan sata, dengan tabiat yang berbeda. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Banyak yang lagi pacarannya jutawan, sudah menikahnya sangsarawan, sariawan, karena ternyata yang dipakai apelnya mobil bapaknya. Identitas jodoh seseorang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah menjanjikan manusia jodoh yang sepadan dengan dirinya. Jodoh yang Allah siapkan adalah jodoh yang memiliki kesamaan dan kecocokan dengan diri kita. Jika sehari-hari kita senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah siapkan pasangan yang soleh atau soleha yang bisa menyempurnakan amal ibadah kita. Sebaliknya, apabila kita terbiasa mengerjakan keburukan dan maksiat, maka Allah siapkan pula pasangan yang sepadan dalam hal kemaksiatan. Janji Allah tersebut tertuang dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 26. Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk laki yang baik, dan laki yang baik untuk wanita yang baik. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Maha Adil dalam memasang-masangkan manusia dengan jodohnya masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jodoh merupakan cermin dari diri kita sendiri. Selayaknya orang bercermin, kita akan melihat diri kita sendiri sebagai pantulan. Begitu pula dengan jodoh. Allah telah memasangkan kita dengan seseorang yang memiliki kemiripan dengan kita. Kemiripan yang dimaksud bukan kemiripan fisik, pekerjaan, ataupun hobi, melainkan tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lelaki soleh tidak akan Allah pasangkan dengan perempuan yang gemar melakukan kemaksiatan. Begitupun sebaliknya, seorang perempuan soleha tidak akan Allah pasangkan dengan laki-laki yang sholatnya saja selalu tertinggal. Sebab jodoh bukan hanya akan menjadi teman berbahagia di dunia, namun jodoh juga menjadi jembatan bagi seseorang untuk dapat hidup bahagia di akhirat kelak.
Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengawas atas kamu." Sahabat pemirsa Risalah Hati yang Allah muliakan dan Allah mudahkan, amin, segala urusannya, termasuk pencarian jodoh. Jangan lupakan Islam punya konsep, karena Islam itu ijmal, detail, termasuk tentang bab item pencarian jodoh. Tadi Nabi katakan lihat wajahnya, lihat hartanya, lihat keturunannya, tapi ini bukan pokok. Ini sebatas penghantar insting saja, karena cantik relatif, yang mutlak itu yang jelek. Ya, money is not everything. Uang bukan segalanya. Setiap orang bisa beli kosmetik tapi nggak bisa beli cantik. Banyak orang cantik istrinya tapi nggak ada agamanya, jadi nggak lama rumah tangganya. Lalu kedua turunannya. Lalu harta, wajah, keturunan, hartanya. Banyak yang lagi pacarannya jutawan, sudah menikahnya sangsarawan, sariawan. Karena ternyata yang dipakai apelnya mobil bapaknya. Maka kontraktor, kontrak rumah, agak deken motor. Hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Ketika mencari jodoh dalam Islam ada bimbingan, Allahumma astahiruka, ya Allah pilihkan untukku dengan caramu, memilihkan untukku. Biilmika dengan ilmumu, wa astaqdiruka dengan takdirmu, bikudrotika dengan ukuranmu. Bisa jadi yang jadi istri kita hari ini itu yang terbaik, karena yang cantik itu yang belum dijamah. Dan itu pemberian Allah, maka syukuri. La in syakartum la azidannakum. Artinya perbaiki istighfar. Cari dengan cara Allah, nanti Allah berikan yang terbaik buat kita. Kalaupun Allah memilihkannya seperti tidak signifikan, hadapi dengan kesabaran. Itu bisa jadi ladang amal buat kita. Maka konsep jodoh yang mau pemirsa Risalah Hati pilih mana? Fiturnya di Al-Quran banyak. 1. Rumah tangga yang istri suaminya masuk neraka. Siapa prototipenya? Rumah tangganya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Istri suaminya masuk neraka gara-gara kompak dalam kemafsadatan, kerusakan. Ada yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya pendurhaka. Ada yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Asiyah, manusia terbaik surga, istrinya Fir'aun, suaminya masuk neraka. Tentunya kita carinya yang ideal karena kesempatan masih diberikan. Mencari rumah tangga kama barok ta'ana Ali Ibrahim, seperti berkahnya rumah tangga Ibrahim. Dari suami yang bertauhid, lahir istri yang bertauhid, lahir anak yang bertauhid. Ini yang dimaksud baiti jannati. Modalnya 1, ingat ke Allah, hati jadi tenang. Ingat ke Allah, Allah bereskan semua urusan. Maka Ibrahim menitipkan istrinya di Bakkah, yang jadi Mekah sekarang, tidak dibekali apa-apa, dalam keadaan hamil besar, kering, kerontang, gersang, tapi dititipkan ke Allah. Maka dekat-dekat ke masjid, biar rumah tangganya berkah, seperti Hajar punya jam-jam akhirnya. Lalu Ibrahim gak neko-neko, setelah dapat jodohnya hanya berdoa, Rabbi ja'alni muqimah sholat. Ya Allah, jadikan keturunanku pendiri sholat. Jadinya Ismail, rezekinya jamah. Berapa poin dari kurban yang dia dapat? Karena keyakinannya yang betul kepada Allah. Jadi konsep mencari jodoh dalam Islam, 1, harus adanya tauhid. 2, perbanyak istighfar. Lalu istikharah, meeting dengan Allah. Apakah ini yang terbaik? Ya Allah, kan ada doa anak sekarang memaksa karena saking cinta dan bogohnya. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali dengan aku. Kalau memang dia dan aku bukan jodoh, jodohkan ya Allah. Kalau memang dia dan aku bukan jodoh dari sisimu, biarkan temennya juga cute. Nah, itu halus. Artinya ulah ngancam ke Allah dengan doa yang dipaksakan. Allah punya rencana, kita punya rencana. Yang terbaik adalah apa yang Allah berikan untuk kita. Maka jangan berburuk sangka. Siapapun jodoh dan sudah menjadi pasangan hidup kita. Yang ingat, kita bahas kali ini metode pola mencari jodoh di dalam Islam. Allahumma yassir wa tu'ansir. Ya Allah, permudah, jangan kau persulit. Maka cari unsur agamanya yang kuat. Kalau ingin dapat istri atau suami soleh, cari cowok yang suka ke masjid.
yang tidak meninggalkan Allah. Kebayang kalau cowok sudah lalai kepada Allahnya, Allah aja ditinggalin apalagi kita. Cari cowok yang bersandar, yang kajian atau jumatannya tidak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Kenapa? Ustadz, patokannya psikologisnya kayak gitu. Kebayang nggak kalau cowok kita jumatan dan kajiannya di masjid suka bersandar ke tiang dan ke tembok masjid, berarti dia cowok tulang lunak, cowok presto, cowok yang tidak bisa menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Hati-hati, hati-hati. Maka Islam menyiapkan apapun konsep untuk kita bahagia. Jangan lupa bahagia bersama pencarian jodoh. Seperti Najmuddin dan Asaduddin bervisi misi dalam mencari jodohnya. Aku ingin lahir dari pasanganku orang yang bisa membebaskan Palestina Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jodoh yang sepadan untuk umat manusia. Untuk mendapatkan jodoh yang sepadan itu, tentu kita tidak bisa sekedar tinggal diam. Kita harus berusaha atau berikhtiar dalam menjemputnya. Sebelum berikhtiar, tentu saja kita harus menentukan terlebih dahulu kriteria jodoh seperti apa yang kita inginkan. Sebab jodoh adalah seseorang yang nantinya kita nikahi dan menjadi teman di sisa hidup kita. Untuk itu, sudah sepantasnya kita pintar dalam menentukan kriteria atau syarat-syarat bagi calon jodoh kita. Tentu saja kriteria ini harus seiring dengan visi dan misi kita sebagai umat muslim, yakni sosok jodoh yang nantinya senantiasa menemani kita dalam menebar kebaikan dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria mengenai jodoh sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadis riwayat Bukhari. Seorang perempuan biasanya dinikahi karena 4 perkara: harta, nasab atau keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya. Kamu akan merugi bila tidak memilihnya. Setelah menentukan kriteria yang sesuai dengan sunnah Rasul, maka kita wajib melakukan ikhtiar untuk menjemput jodoh kita. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepadanya, serta senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Selain itu, kita juga harus meningkatkan lagi hubungan dengan keluarga dan tali silaturahmi dengan sesama, baik itu sanak saudara, sahabat, kaum lama, bahkan rekan kerja. Lalu, hendaklah kita bergaul dan beraktivitas di lingkungan yang baik. Dengan demikian, besar kemungkinan kita akan mendapatkan jodoh dari lingkungan yang baik pula. Aktivitas yang kita lakukan pun tentu harus merupakan aktivitas yang bermanfaat bagi sesama. Hal lain yang tentu harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipasangkan dengan seseorang yang sama-sama bertakwa. Dengan demikian, Allah akan membukakan pintu bagi jodoh kita. Untuk memperoleh jodoh yang baik, hendaklah kita senantiasa berdoa sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat pemirsa, Risalah Hati yang berharap dan mengharapkan kebahagiaan termasuk bab dalam perjodohan. Allah tidak mencelakakan dan menganjurkan dan mengarahkan kepada kebinasaan. Ada dalam Quran Surat Al-Furqan tentang tanda seorang yang dirahmati dan disayangi Allah, ibadur rahman. Salah satunya yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Artinya dengan doa mencarinya. Biarkan doa kita yang bereaksi ke pencarian siapa yang terbaik untuk mendampingi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Rabbana, ya Allah, Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Min azwajina wa dzurriyyatina, yang kemudian lahir seperti Najmuddin dan Asaduddin bervisi misi dalam mencari jodohnya. Aku ingin lahir dari pasanganku orang yang bisa membebaskan Palestina Al-Aqsa. Min azwajina wa dzurriyyatina, lahir keturunan anak cucu qurrata a'yun, yang bertauhid, yang enak dipandang mata hati karena ketaatannya kepada Allah. Tenang kalau lihat anak hafid Quran, menutup aurat. Nah, ini harus dicari bibitnya. Ya, salah satunya dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sampai kesananya waj'alna lil muttaqina imamah. Jadikan dari pasangan yang kau anugerahkan untuk kami
lahir keturunan yang keturunan itu kemudian menjadi para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi bangsa kita tidak jelas ini, tidak apik dalam masalah pencarian jodoh yang sebetulnya terencana dan direncanakan, tapi kita kurang baik, kurang asik, kurang teliti dalam merencanakan, terjebak wajah, terjebak harta, terjebak turunan, tapi kadang tidak memperhatikan unsur yang terpenting yang harus diperhatikan, yaitu unsur ketauhidan. Fadbar bidatidin taribat yadak. Pemirsa Risalah Hati, tidak ada istilah terlambat untuk menentukan sikap bagaimana kita mendapatkan takdir terbaik termasuk dalam urusan jodoh. Mari kita berikhtiar dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ya Allah, nawir qulubana, cahayai hati kami binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Kama nawartal ardo, sebagaimana engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu. Abadan selama-lamanya. Bimbing kami, tuntun kami, anugerahkan kepada kami. Rabbana hablana min ajwajina, dari pasangan-pasangan yang engkau anugerahkan kepada kami. Waduriyatina, keturunan yang lahir kemudian. Waj'alna lil muttaqina imamah, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa karena qurrata a'yun, berketauhid kepadamu. Ya Allah, Rabbij'alni muqimah shalah, lahirkan dari jodoh-jodoh kami yang engkau pilihkan untuk kami, generasi yang mau mendirikan sholat, wa min duriyati, begitupun anak cucu keturunannya. Rabbana taqabbal du'a, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana warhamna wardu'anna taqabbal minna wa adkhilna jannah wa najina minan nar wa aslih lana sa'nana kullah. Ya Allah, persatukan kami dengan pasangan-pasangan kami, jodoh-jodoh kami, tidak hanya di dunia tapi berkumpul sampai ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat mencari jodoh dengan pola yang Islam sediakan. Semoga berbahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saya Pendi, Risalah Hati.